Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa berkumpul, bertemu kembali dalam rangka thalabul ilmi, itu ngaji kitab Safinatun Najah karya Syekh Sulaim Ibnu Sumer Al-Hadrami. Mudah-mudahan keistiqomahan kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, dicatat sebagai wasilah untuk sampai kepada surganya Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang tentunya kita harapkan syafaatul uzmahnya di yaumil akhir nanti. Alhamdulillah kita masih dalam suasana Ramadan di hari yang kedua 2 Ramadan 1445 Hijriah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa sampai maghrib nanti, dan mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita pada hari ini, baik ibadah puasa kita, sholat wajib kita, atau ibadah-ibadah sunnah yang lain yang kita kerjakan pada bulan suci yang penuh barokah dan penuh ampunan ini. Iwan wa akhwatu fillah dirahmati Allah, kita masih bahas tentang bab puasa ya. Agak ngelongkap sedikit nih kitabnya karena suasananya Ramadan. Kita bahas tentang puasa ya. Seperti biasa, sebelum kita buka, mari kita kirimkan Fatihah untuk Al-Musannif Al-Mu'alif Syekh Sulaim Ibnu Sumer Al-Hadrami, pengarang kitab Safinatun Najah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Wa summa ila nabiyyi alaihi salam wa summa ila Syekhuna Sulaim ibn Sumer Al-Hadrami. Syawlillahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita masuk pada yang kedua, yaitu 5 sebab diwajibkannya kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemarin sudah kita bahas yang pertama, yaitu apa? Bi kamali sa'bana salasuna yauman ya, jika sempurnanya bulan Saban sebanyak 30 hari. Yang kedua yaitu apa? Yang kedua, ru'yatul hilali fi haqqi man ra'ahu, yaitu melihat hilal dengan kejujuran orang yang melihatnya, wa in kana fasiqan, sekalipun orang yang melihatnya itu fasik. Jadi yang kedua yaitu melihat hilal ya. Jadi jangan salah ya, melihat hilal bulan Ramadan, bulan Hijriah itu setiap tanggal 29, bukan tanggal 30. Kadang masih ada yang salah paham nih buat Islam. Ini kan belum 30, baru 29 hari bulan Roah. Kok udah ru'yatul hilal, udah sidang isbat. Itu bukannya hari ke-30, salah. Yang benar setiap tanggal 29 di bulan Hijriah itu penentuan pergantian bulan ya. Makanya kata Rasul baru bilang kalau bulan itu ada kadang 29, kadang 30 hari. Nah, kalau kita dianjurin buat pada saat tanggal 30-nya, berarti nggak sesuai dengan hadis Nabi tadi ya. Makanya bulan Islam itu jumlahnya 29 dan 30 hari. Kadang 29, kadang 30 kata Nabi ya. Kalau kemudian hilal itu tidak terlihat baru digenepin jadi 30 ya, sesuai hadis yang kita sering kita dengar ya dari guru kita, para masyayikh, para habaib ya. Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Puasalah kamu ketika melihat hilal, waftiru li ru'yati, dan bukalah kamu ketika melihat hilal. Fa in gumma alaikum, maka tapi jika kalian tidak bisa melihatnya, tidak bisa melihat hilal, fa'akmilu iddata Sya'ban, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban. Maksudnya apa? Sempurnakan, benarkan menjadi 30 hari. Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah ya.
Jadi syaratnya ketika hilal sudah terlihat baru kita diwajibin puasa Ramadan. Nah, kalau kita puasanya baru 26 Sa'ban, baru 28 bulan Roah, besoknya kita puasa, yang nggak sah. Belum waktunya Ru'yatul Hilal tanggal 29, ketika kita ngelihat maghrib, nah besoknya kita puasa, itu udah wajib, jatuh wajib. Makanya Syekh Sulaim Ibnu Sumer Al-Hadrami menjadikan Ru'yatul Hilal sebagai sebab diwajibkannya kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Kalau belum Ru'yatul Hilal ya belum punya kewajiban. Kita mau makan, mau minum siang hari, tengah hari bolong juga nggak apa-apa ya. Walaupun sekarang kadang ada perbedaan ya, kita sikapi hal itu dengan kuatul dalil, mencari dalil yang rajih. Kalaupun kita udah dapat dalil yang rajih, kita nggak boleh kemudian menyelisih mengomentari secara miring pendapat yang lain. Dalil yang rajih, dalil yang lebih kuat. Kalau kita yakin bahwa kita udah megang dalil yang kuat, udah pegang. Jangan kemudian ngusil-ngusilin yang lain, ngata-ngatain, menghina. Kalau ngasih penjelasan boleh. Nih saya punya alasan ini, hujahnya ini, dalilnya ini. Mengapa kemudian saya punya pendapat beda dengan yang lain karena saya begini-begini. Bukan kemudian menghujat, bukan kemudian menghina, menyalah-nyalahkan orang yang berbeda pendapat dengan kita. Ikhwan wa akhwatu fillah rahmati Allah. Itu ya sedikit. Jadi yang kedua, sebab-sebab diwajibkan kita puasa di bulan suci Ramadan adalah ru'yatul hilali fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan. Jadi melihat hilal dengan kejujuran orang yang melihatnya, wa in kana fasiqan, walaupun orang itu fasik. Apa fasik? Fasik itu orang yang masih senang maksiat, masih senang ngeliatin pantat jablay, masih senang ngeliatin body perempuan, masih senang judi, masih senang nyekek botol, masih senang banting kartu, masih senang hal-hal yang berbau maksiat. Nah, yang kayak begitu-gitu disebut fasik, ya. Itu kesaksiannya boleh diterima, sah diterima, ya. Yang penting dia sholat 5 waktu, walaupun masih maksiat tapi dia sholat 5 waktu. Demikian ya. Kesaksiannya terima ketika dia melihat hilal, maka kita terima, ya. Makanya kalau saya pribadi nggak ngikutin matla, ngikutin ru'yah global. Karena Nabi juga begitu. Ketika Nabi mendengar kabar dari negeri di luar Madinah, pernah suatu saat Nabi pernah mendengar Ru'yatul Hilal, ada orang yang buat kesaksian telah melihat hilal itu di luar kota Madinah dan Mekah. Kemudian Rasul menerima kesaksian itu, enggak per negara kayak sekarang per matla, ya. Makanya kalau saya pribadi, kalau di negara mana sudah melihat hilal, kita ngikutin, nggak perlu sidang isbat lagi. Sidang isbat boleh netepin buat 1 Ramadan, ngikutin yang sudah lebih dulu melihat hilal, ya. Tapi kalau punya pendapat lain silakan, nggak ada masalah. Pakai inkarul ru'yah segala itu, terus batasan berapa derajat, syarat-syarat kita bisa menentukan 1 Ramadan itu dengan hilal berapa derajat, segala macam tetek bengek itu juga silakan, ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Nah, buat kita semua, mari kita sambut bulan suci Ramadan ini, kita jalankan ibadah penuh dengan khusyuk dan berusaha untuk memaksimalkan ibadah kita agar berkualitas di mata Allah, bukan di mata manusia, ya. Kalau di mata manusia mah nggak ada artinya, di mata Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa berkumpul, bertemu kembali dalam rangka thalabul ilmi itu ngaji kitab Safinatun Najah karya Syekh Sulaim Ibnu Sumer Al-Hadrami. Mudah-mudahan keistiqomahan kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, dicatat sebagai wasilah untuk sampai kepada surganya Allah. Amin 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 ya rabbal alamin.
Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang tentunya kita harapkan syafaatul uzmahnya di yaumil akhir nanti. Alhamdulillah kita masih dalam suasana Ramadan di hari yang kedua 2 Ramadan 1445 Hijriah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa sampai maghrib nanti, dan mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita pada hari ini, baik ibadah puasa kita, sholat wajib kita, atau ibadah-ibadah sunnah yang lain yang kita kerjakan pada bulan suci yang penuh barokah dan penuh ampunan ini. Iwan wa akhwatu filan dirahmati Allah, kita masih bahas tentang bab puasa ya. Agak ngelongkap sedikit nih kitabnya karena suasananya Ramadan. Kita bahas tentang puasa ya. Bagaimana biasa, sebelum kita buka, mari kita kirimkan Fatihah untuk Al-Musannif Al-Mu'alif Syekh Sulaim Ibnu Sumairah Al-Hadrami, pengarang kitab Safinatun Najah, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Wa summa ila nabiyullah hijr alaihi salam wa summa ila Syekhuna Sulaim Ibnu Sumairah Al-Hadrami. Syawlillahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Kita masuk pada yang kedua, yaitu 5 sebab diwajibkannya kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemarin sudah kita bahas yang pertama, yaitu apa? Bi kamali sa'bana salasuna yauman ya. Jika sempurnanya bulan Saban sebanyak 30 hari. Yang kedua yaitu apa yang kedua? Ru'yatul hilali fi haqqi man ra'ahu, yaitu melihat hilal dengan kejujuran orang yang melihatnya. Wa in kana fasiqan, sekalipun orang yang melihatnya itu fasik. Jadi yang kedua yaitu melihat hilal ya. Jadi jangan salah ya, melihat hilal bulan Ramadan, bulan Hijriah itu setiap tanggal 29, bukan tanggal 30. Kadang masih ada yang salah paham nih umat Islam. Ini kan belum 30, baru 29 hari bulan Roah. Kok udah ru'yatul hilal, udah sidang isbat. Itu bukannya hari ke-30, salah. Yang benar setiap tanggal 29 di bulan Hijriah itu penentuan pergantian bulan ya. Makanya kata Rasul baru bilang kalau bulan itu ada kadang 29, kadang 30 hari. Kalau kita dianjurin buat ru'yatul hilal pada saat tanggal 30-nya, berarti nggak sesuai dengan hadis Nabi tadi ya. Makanya bulan Islam itu jumlahnya 29 dan 30 hari. Kadang 29, kadang 30 kata Nabi ya. Kalau kemudian hilal itu tidak terlihat baru digenepin jadi 30 ya, sesuai hadis yang kita sering kita dengar ya dari guru kita, para masyayikh, para habaib ya. Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi, puasalah kamu ketika melihat hilal, waftiru li ru'yati, dan bukalah kamu ketika melihat hilal. Fa in gumma alaikum, maka tapi jika kalian tidak bisa melihatnya, tidak bisa melihat hilal, fa'akmilu iddata Sya'ban, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban. Maksudnya apa? Sempurnakan, benarkan menjadi 30 hari. Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah ya. Jadi syaratnya ketika hilal sudah terlihat baru kita diwajibin puasa Ramadan. Nah, kalau kita puasanya baru 26 Sya'ban, baru 28 bulan Roah, besoknya kita puasa, yang enggak sah. Belum waktunya ru'yatul hilal tanggal 29, ketika kita ngelihat maghrib, nah besoknya kita puasa, itu udah jatuh wajib. Makanya Syekh Sulaim Ibnu Sumairah Al-Hadrami menjadikan ru'yatul hilal sebagai sebab diwajibkannya kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Kalau belum ru'yatul hilal ya belum punya kewajiban
Kita mau makan, mau minum siang hari, tengah hari bolong nggak apa-apa ya. Walaupun sekarang kadang ada perbedaan ya, kita sikapi hal itu dengan kuatul dalil, mencari dalil yang rajih. Kalaupun kita udah dapat dalil yang rajih, kita nggak boleh kemudian menyelisih mengomentari secara miring pendapat yang lain. Dalil yang rajih, dalil yang lebih kuat. Kalau kita yakin bahwa kita udah megang dalil yang kuat, udah pegang. Jangan kemudian ngusil-ngusilin yang lain, ngata-ngatain, menghina. Kalau ngasih penjelasan boleh. Nih saya punya alasan ini, hujahnya ini, dalilnya ini. Mengapa kemudian saya punya pendapat beda dengan yang lain, karena saya begini-begini. Bukan kemudian menghujat, bukan kemudian menghina, menyalah-nyalahkan orang yang berbeda pendapat dengan kita. Ikhwan wa akhwatu fillah rahmati Allah. Itu ya sedikit. Jadi yang kedua, sebab-sebab diwajibkan kita puasa di bulan suci Ramadan adalah ru'yatul hilali fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan. Jadi melihat hilal dengan kejujuran orang yang melihatnya, wa in kana fasiqan, walaupun orang itu fasik. Apa fasik? Fasik itu orang yang masih senang maksiat, masih senang ngeliatin pantat jablay, masih senang ngeliatin body perempuan, masih senang judi, masih senang nyekek botol, masih senang banting kartu, masih senang hal-hal yang berbau maksiat. Nah, yang kayak begitu-gitu disebut fasik, ya. Itu kesaksiannya boleh diterima, sah diterima, ya. Yang penting dia sholat 5 waktu, walaupun masih maksiat tapi dia sholat 5 waktu. Demikian ya. Kesaksiannya terima ketika dia melihat hilal, maka kita terima, ya. Makanya kalau saya pribadi nggak ngikutin matla, ngikutin ru'yah global. Karena Nabi juga begitu. Ketika Nabi mendengar kabar dari negeri di luar Madinah, pernah suatu saat Nabi pernah mendengar ru'yatul hilal, ada orang yang melakukan buat kesaksian telah melihat hilal itu di luar kota Madinah dan Mekah. Kemudian Rasul menerima kesaksian itu, enggak per negara kayak sekarang per matla, ya. Makanya kalau saya pribadi, kalau di negara mana sudah melihat hilal, kita ngikutin, nggak perlu sidang isbat lagi. Sidang isbat boleh netepin buat 1 Ramadan, ngikutin yang sudah lebih dulu melihat hilal, ya. Tapi kalau punya pendapat lain silakan, nggak ada masalah. Pakai inkarul ru'yah segala itu, terus batasan berapa derajat, syarat-syarat kita bisa menentukan 1 Ramadan itu dengan hilal berapa derajat, segala macam tetek banget itu juga silakan, ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Mari kita sambut bulan suci Ramadan ini, kita jalankan ibadah penuh dengan khusyuk dan berusaha untuk memaksimalkan ibadah kita agar berkualitas di mata Allah, bukan di mata manusia, ya. Kalau di mata manusia mah nggak ada artinya, di mata Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.